Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama malam ini kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, terutama nikmat sehat. Nikmat sehat kita malam ini kita nikmatin. Minum kita enak, makan kita enak, ngopi kita enak, ngerokok kita enak. Nikmat itu yang paling, yang begitu banyak, yang tidak ada nilainya. Itu nilainya sangat banyak kalau dibandingkan dengan dunia, dengan harta kita. Dan yang kedua, kita dikasih nikmat iman. Itu sehat iman kita. Kenapa yang dikatakan nikmat sehat iman? Iman kita lagi sehat. Kalau lagi sakit mah mau ngaji gak segen. Kalau kita nih lagi sakit iman kita nih, lagi kurang sehat iman teh, mau dikatain apa, mau bilangin apa tuh nggak pengen udah. Itu berarti iman kita lagi kurang sehat tuh. Jadi kita harus mengetahui kalau kita lagi segan untuk beribadah kepada Allah, terutama menuntut ilmu, malas kayaknya, badan pada lemas, pada sakit. Itu biasa setan tuh, berarti iman kita lagi kurang sehat. Malam ini iman dan Islam kita serta sehat badan kita malam ini kuat. Dikatakan sehat walafiat. Tuh yang dikatakan sehat walafiat ini malam ini badannya sehat, terus menuntut ilmu walafiat namanya. Itu sampai sekarang ini kita alhamdulillah bisa sampai ke majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih awal permulaan selalu membaca selawat Nabi? Itu insya Allah kalau kita berdiri ruhnya Rasulullah hadir. Bodoh amat tuh kata orang Wahabi mah, katanya musyrik gitu kan. Enggak, dia mah nggak percaya gitu. Apa katanya salah satu itu Allah Nabi Muhammad hadir, nggak percaya dia mah, bodoh amat ya. Kita mah yakin percaya. Pokoknya orang-orang yang ngatain kita bid'ah udah jangan percaya, bodoh amat. Masing-masingnya zikir, kirim Fatihah, ahli kubur bid'ah ya kan, baca Yasin malam Jumat bid'ah, udah bid'ah we. Bid'ah dolalah pinar, setiap bid'ah itu dolalah. Terus menculik masuk neraka. Waduh, kayak neraka jadi ya, kayak surga tuh jadi ya. Dari dah masing-masingnya. Amalukum, amal dia buat kita udah, buat dia kita buat kita udah. Asal jangan pada ngatain ya. Kita sama menyembah pada Allah. Allahnya sama, Nabi Muhammad sama. Dikata-katain kita bid'ah, ini bid'ah. Tuh kayak tadi bid'ah tuh. Katanya kita maulid. Udah dia udah jangan dengerin dah. Kita mau kita hati-hati anak-anak kita. Hati-hati anak-anak kita zaman sekarang, hati-hati kebawa orang seperti itu ya. Hati-hati, kita mah kuatkan nih iman Islam kita. Dari mulai saya ini dari bapak moyang saya, dari guru saya yang zaman dulu sampai sekarang, mau diapain nggak bisa, karena kita udah belajar itu. Jadi jangan sampai kita tergoyah oleh ajaran-ajaran yang bisa mengatakan dia yang paling benar, dia yang paling pinter gitu. Tapi kita mau orang bodoh lah, kita mah nggak apa-apa. Dan yang kedua, kenapa saya teriak Rabbi sohri sodri wa yasirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dan mudahkanlah urusan kami. Karena doa di dalam lingkungan pengajian ini mustajab. Makanya Rabbi sohri sodri wa yasirli amri. Itu kata guru saya, boleh tuh diamal itu. Tiap habis sholat 10 kali. 10 kali dah tuh rutin katanya, kata guru saya. Insya Allah, tapi kita yakin pada Allah. Ya karena itu meminta lapangkanlah dada kami. Kalau udah lapang hati kami, terus mudah urusan kita, enak banget kan.
dada lapang, hati tenang buat hati. Urusan gampang, udah beri tenang duit nggak coroy, misalnya duit. Dikasih sehat, saya mah tapi wah wirid itu wae tapi duit pun susah, tapi kan hati lapang. Hati lapang tenang, kayaknya gue pun punya duit di kantong 15.000 kan, rasa 1,5 juta. Itu yang kita cari mah, punya duit 1,5 juta, rasanya punya duit 1 juta cenggo. Jangan, gitu namanya. Yang dikatakan miskin, kita harus yang kaya. Kan di situ ada keterangan. Seandainya kamu makan hari ini dan di hari ini makan, persiapan buat besok masih ada. Itu kaya sebetulnya mah. Karena kamu tidak tahu besok hidup apa enggak. Gitu. Jadi karena kita mah segala apapun sesuatu apapun kita terima udah ya, udah terima dah. Udah ya susah ya bareng-bareng. Kata orang susah mah enggak rasa susah, kita mah enggak. Ngaji bisa. Orang-orang ngerokok kita bisa ngerokok. Orang-orang naik motor kita bisa naik motor. Orang main HP kita bisa. Kaya kita ini sebenarnya mah. Pandangan manusianya no, wah sobat orang miskin ya. Siapa bilang gue miskin? Lu bisa beli bensin, gue bisa beli bensin. Ya kan? Lu makan ikan rendang bisa 10.000 serba. Ada. Enggak ada yang susah di dunia ini. Yang bikin susah mah kita. Masya Allah susah banget ini dari dulu. Usaha pas-pasan wae. Padahal kalau dikasih lebih, kata Allah, boleh lu gua kasih lebih kadang. Biasa lu kadang saya dapat 100.000, gua kasih 500.000 sehari. Tapi bini lu dirawat di rumah sakit. Mau? Itu ya. Kita sehari dikasih 500.000. Bini dirawat di rumah sakit, anak keburu ditabrak motor, anak keburu celaka. Mau gitu? Mendingan begini dah, udah nikmat dah. Jangan sibuk-sibuk amat sama dunia sehingga kita melupakan akhirat. Sibuk sama dunia mah, ya gua mah begini nggak kayak orang-orang, gua mah begitu banyak. Tapi ntar kalau Allah ambil orang yang sibuk di dunianya, terus akhiratnya lupa, dicabut lagi sama Allah lewat musibah, lewat teguran, hilang, kecelakaan, penyakit biasanya. Biasanya orang-orang nyuntik cuma 50.000, minum bodrek cuma 1.000 perak, ini 5 jutaan. Itu apa itu? Nah kita harus muhasabah diri. Jadi setiap dikasih musibah sama Allah, itu Allah sayang pada kita. Setiap kita dikasih penyakit sama Allah, itu Allah sayang. Kata Allah, seandainya ini kalau aku tidak ambil di dunia, kata Allah, kesian nanti dia dikasih siksa di akhirat semua mah. Gitu, makanya setiap penyakit yang datang pada diri kita, itu adalah mengurangi dosa-dosa kita. Itu sebetulnya mah. Jangan iri sama orang yang sehat. Dia enak banget sehat, wah itu duitnya bari banyak, tapi nggak tahu dosa dia banyak. Kata Allah, ntar lah malah begini di akhirat semua gue timpahkan gitu. Dia enak banget usahanya, wah dia udah mobil rumahnya kayak enak, usahanya lancar banget, bari sehat. Jangan iri. Berarti kalau kita ada dosa yang di dunia itu nanti ditiblak aja di akhirat semua. Kalau kita di dunia ada sakit, ada kurang sehat, ada musibah, itu Allah sayang, diangkat semua. Allah, barang siapa yang diberikan musibah oleh Allah, maka Allah akan memuliakan, mengangkat derajatnya. Gitu. Tapi dia harus sabar. Jangan sial aku sakit, jangan gitu, jangan begitu. Iya. Orang-orang enak dikit sakit, kapan walasnya enak mah iya kalau udah tahu mah. Berarti sedikit satu hari terus, maka mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita tentang kepadilah, yaitu tentang keutamaan sholat. Sekarang jadi kemarin udah inget ya bahwa orang sholat itu baru diri aja, baru diri doang nih menghadap kiblat, menghadap sejadah, itu dosa kita diangkat di dalam ditaruh kepala kita, terus ditaruh punggung kita. Apabila kita ruku maka rontok semua dosa-dosa kita. Dosa kecil, dosa besar mah tobat tanah suha. Jadi malam ini sedikit yang kita sering lalai kita sebelumnya mah, udah padahal padilahnya enak. Itu buat siapa? Ya buat saya, pada Anda bareng-bareng ini mah. Makanya ini kita ngaji bareng-bareng. Di sini dalam keterangan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali hadis yang menjelaskan betapa besarnya keistimewaan dan keutamaan yaitu sholat duha. Ini yang berat mah. Bangun tidur, masih mandi, berak, buang air, umat minum wudunya. Padahal lihat denger ini,
bahwasanya yang paling betapa tinggi kedudukannya serta betapa kokohnya syariat Islam di dalam menganjurkan antara lain sebagai berikut di dalam kata Nabi ini. Kata Rasulullah dalam keterangan, man hafadha ala syaf'ati duha gufirat lahu junubuhu walau kanat mislu zabdil bahri. Masya Allah, ini kata Nabi, barang siapa yang memelihara sholat sunat duha 2 rakaat, yaitu mengerjakannya sholat duha, ia diampuni segala dosanya walaupun dosanya itu sebanyak jumlah buih yang ada di lautan. Gitu itu buih apa sih buih? Busa. Masya Allah. Tuh, barang siapa yang memelihara sholat sunat duha, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Masya Allah, nggak tahu itu dia. Ya udah tenang-tenang saja. Memang berat. Kadang-kadang saya sembahyang duha, besok enggak. Kadang-kadang lupa, gitu berdua. Tahu udah johor. Gitu lu, memang ada berat, yang berat banget. Kadang-kadang beratnya sama juga saya sholat tahajud kita. Padahal ada begini, gua kaya ya udah ngapain gua sholat duha. Duha makan berarti. Duha itu jangan diniatkan pengen dapat rezeki yang banyak, jangan niat ke situ dulu. Mohon niat yang tadi tuh, mohon ampunan dari Allah dosa-dosa kita yang sebanyak buih yang ada di lautan. Banyak banget kita ini. Ngata doang sama hidung sama kuping dong cebuk ya dosa kita ya. Masya Allah. Coba ingetin dah. Dosa di seharian mata sama kuping. Kalau banyak ada kadang tahu gak malam ini hari ini keluar nih. Gak dapat dosa, datang cuk. Kasih begini anu. Ada dosa mah buku. Kata kita tuh ada dosa ada nih, ada gitu. Makanya di sini kata Rasulullah, barang siapa yang memelihara mengerjakan sholat sunat duha minimal 2 rakaat, diampuni segala dosanya walaupun sejumlah ombak yang ada di lautan. Itu buih yang ada di lautan. Udah besok nama ya, masa-masa ada tuh. Karena orang gara-gara sembahyang duha jadi wajib dia rajin. Coba dah, gara-gara sholat sunat itu wajib bisa sayang ninggalkannya sewaktu gak. Kan begini mikirnya, masa surat gua kerjakan wajib kagak gitu akhirnya. Makanya yang dikatakan ada sholat rawatib itu qobliyah ba'diyah itu bisa menunjang membuat kekuat kekeran ibadah yang wajib kita. Kenapa kita mikir iya qobliyah gua kerjakan ba'diyah, sekarang gue gara-gara tiba ini gue nggak sembahyang, tiba gara-gara kebesan kagak sembahyang, tiba gara-gara pandangan nggak sembahyang. Ya Allah, makanya suasana apapun sembahyang jangan tinggal dah. Makanya kerjakan tuh yang sunat-sunatnya biar kita sayang takut. Di sini dalam riwayat lain bahwa riwayat At-Tabrani radhiyallahu anhu kata, inna fil jannati baban yaqulahul duha fa iza kana yaumal qiyamah nada munadin ainal zalika kanu yadimu na ala salati duha haja bakum fadkhuluhu birahmatillah. Masya Allah, sesungguhnya di surga itu dalam keterangan ada pintu yang disebut pintu duha. Maka ketika tiba hari kiamat ada panggilan hati. Nih nanti kiamat dipanggilin orang yang sering sholat duha, orang yang sering mengerjakan sholat sunat duha dipanggilin, ada panggilan hati. Barang siapa yang suka membiasakan sholat duha, inilah pintu kamu. Kata dipanggilin kita nih, hei Pak Imam, kamu selain sholat duha sini. Dopai, sini. Ada apa nih? Kamu rajin sholat duha nih pintu duha khusus buat kamu sekalian. Masuklah kamu sekalian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat sholat duha jangan pengen kaya. Niatnya udah dikasih minta ampunan dari Allah. Makanya kalau gue bilang apa nih gua nih, kata dia nih, kata orang yang sering duha, saya sering mulai duha, rezeki saya gampang. Oh habis itu. Kalau niatnya pengen sholat duha pengen dapat rezeki yang banyak, maka nggak dikasih nanti di sini ampunan, dikasih sama Allah. Wah gara-gara sembahyang duha nih saya, kata Pak Imam gitu misalnya nih 2 rakaat di malam saya ngaji, alhamdulillah. Biasanya itu job dikit, kalau mau ada 4 orang udah sama saya. Udah rajin ngomong dia sama temennya. Makanya sembahyang duha lo. Nih gue sembahyang duha nih, kalau duit gue kalau tabungan gue udah 16
ratus itu udah puluhan ratusan juta gitu. Akhirnya buat di akhiratnya nggak dikasih, niatnya udah karena mencari duit. Jangan sekali-kali ibadah itu pengen dapat duit yang banyak, udah niatnya karena ini dosa apa, barang siapa yang melihara sholat duha maka Allah mengampuni dosa, itu ke situ dah dulu. Cuman di sini ada lagi keterangannya. Ini dalam hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dan Abu Daud radhiyallahu anhu berkata, tiap satu tulang persendian itu ada pahalanya. Satu kalimat subhanallah, itu barang siapa yang mengucapkan subhanallah, 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 itu ada pahalanya. Walaupun bari diem, asal jangan dibari buang air. Subhanallah, 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 itu pahalanya mengampuni dosa-dosa kita. Dan ada pahalanya satu kalimat alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu pahalanya sama juga. Jadi di situ dalam keterangan ringan diucap tapi berat dalam timbangan. Alhamdulillah, alhamdulillah ada pahalanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah ada pahalanya. Satu kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ada satu pahalanya. Dan satu amal ma'ruf ada pahalanya. Satu kalimat nahi munkar ada pahalanya. Tetapi bila orang mengerjakan sholat sunat duha 2 rakaat, maka memadai pahalanya dengan pahala-pahala yang di atas yang tadi. 2 rakaat sholat sunat duha itu pahalanya sama juga kita tuh membaca yang tadi tuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, alhamdulillah, la ilaha illallah 1000. Itu timbang gara-gara cuma sholat duha aja 2 rakaat doang. Pahalanya seperti itu. Gede pahalanya, makanya berat seget banget kadang, apalagi pagi-pagi udah tamu. Ngobrol-ngobrol lupa siang jam 11 ke 12. Akhirnya nggak duha. Tapi kalau kita dekatkan, makanya jangan nungguin siang, setengah 8 udah ada duha udah. Setengah 8, tapi minimal abdolnya yang lebih bagus lagi jam 9 tuh, jam 9 lebih bagus lagi tuh waktunya gitu. Di sini keistimewaan lain, dan itu sholat duha. Pertama keistimewaannya, keistimewaannya itu dimudahkan usaha kita, mudah. Misalnya sulit kan, tapi tenang pikiran mah. Sepi amat sih dibeknya, tuh ben amat gara-gara ngerjain kali ini. Tuh, gitu akhirnya sujud. Tapi kalau orang sholat duha mah, dia sholat duha dimudahkan segala urusannya, hati juga ditenangkan. Tenang aja, mana besok kondangan, bayaran ke sekolah segala macam. Wah, dengan rumit tuh. Iya, pas itu usaha sepi. Wah, udah tidak meledak lalu pikiran tuh. Tapi kalau kita selalu mengerjakan yang seperti sholat duha, sholat tahajud, tenang udah. Menghadapi gunung yang bahan meletus ya bodo amat. Gitu aja. Gunung meletus supaya kita besok ketemu saudara-saudara pengumuman dari pemerintah bahwa gunung gede besok meletus. Ya tenang saja, kita mah udah punya Allah. Gitu. Tapi orang yang lain mah udah kuda kacil, paling ngomong wah udah macam-macam dah. Makanya itu menjadi ketenangan kita. Itu dia pertama, dimudahkan segala usaha kita. Yang kedua, digampangkan rezeki halal serta berkah. Kan enak. Dapat rezeki halal berkah. Yang halal bagaimana sih? Yang benar-benar halal. Kulik dari pagi apa sore tuh kerja lah maksudnya. Apa keluar keringat. Yang di gudang mah terus ngangkutin apa tuh kayak supaya enggak ya. Keringet sampai gelap-gelapan kemarin sampai pisan-pisan. Seandainya mati dia pasti syahid itu kemarin. Seandainya dia meninggal, main dia syahid udah dia soalnya kan lagi jihad. Itu. Makanya lagi kerja mah udah apa ya keringet sampai keluar segala macam, itu keringet aja dihitung. Keluar keringat ya seorang laki-laki mencari nafkah, itu dihitung, itu jadi malaikat. Tahu itu mah malaikat beristighfar itu. Mohon ampun kepada Allah, karena ini orang ini mencari duit buat bini, anak bininya. Lain dengan orang yang nyari duit. Gue kalau dapat duit besok nih cewek gue datengin nih, betul gitu niatnya. Pokoknya gue kalau dapat banyak gue kawin lagi dah gue mah. Ya bisa lain itu mah. Tapi kalau dia dapat nyari duit yang buat anak bini, buat benar-benar ngumparin anak bini, makannya, pakainya, sekolahnya segala macam, itu udah jihad. Keringetnya pun nanti dihitungan. Keringet kita jadi hitungan. Makanya pahalanya paling besar orang yang punya istri. Sekarang kayak Pak Imam punya bini, sedikit pahalanya. Biasanya sholatnya 1 rakaat dibalasnya 70. Itu 1 rakaat kita nih orang yang punya bini. Itu sama juga 70 rakaat orang yang nggak punya bini.
Pak Imam karena sholat 7 rakaat nih. Pak Mamat punya bini. Jadi sholat 70 rakaat, Pak Mamat 1 rakaat. Cepet-cepet tahu diri dah. Ya. Iya, jangan lama-lama. Iya. Kita doain biar dapat istri yang solehah. Amin. Ya, makanya di sini dalam keterangan orang yang menjawabkan sholat sunat duha minimal 2 rakaat. Coba di situ ada lagi keterangan nih. Kalau orang sholat duha 2 rakaat itu pelit amat. Mau dikasih rezeki yang banyak minimal 4 dah. Kata guru saya mah jangan tinggalkan 6 rakaat sholat duha, dijamin rezeki sama Allah hari itu. 6 dah kalau mau jawab 6 kalau serah-serah daripada kagak bisa dia 2 dah gitu. Di sini jadi sholat duha 2 rakaat dalam sholat duha dapat mencukupi 360 kali sedekah. Masya Allah. 2 rakaat sholat sunat duha ini sama juga kita sedekah 360 kali sedekah. Wah, ilaha gede amat ya. Kalau bisa dipuntal tuh pahala. Masa dia misalnya setiap hari Pak Indra nih sebelum kerja sholat duha. Akhirnya pahala akhiratnya nggak dikasihkan sama Allah, dunia itu kasih dah. Suatu hari mari gua ngaji nih, kalau suatu hari jalan pikiran, mau kerja dia suatu hari pas dia bawa berangkat tengah jalan ada itu duit seikat, seikat dibawa sama dia, wah ini rezeki duha kali ini ya. Pas besok bayang lagi, kata bininya, duit dari mana nih? Ini gagal gua duha, bayang lagi 2 hari ya. Nggak ada orang bertiin, pak sini pak, ngasih duit misalnya 100 juta, kamu nih saya punya rezeki. Duha lagi, dua kaya ceritanya. Akhirnya itu nanti di akhirat nggak ada. Akhirnya kan udah dikasih dunia semua. Kan tadi itu orang yang sholat sunat 2 rakaat sholat duha sama juga 360 sedekah. Tuh hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Oh ini bagaimana orang yang misalnya kalau yang duha terus lancar rezekinya, ya mungkin ya di dunia dikasih datang brolok paling deh. Ya alhamdulillah air ngomong beberapa orang. Oh airnya sekabung ada sholat duha semua, gitu ya. Itu makanya niatkan mohon ampunan dari Allah. Sholat duha itu mengampuni dosa-dosa yang sebanyak buih yang ada di lautan. Udah ngabang wain Pak RT, pandang udah 2 rakaat dah. Kan saya mau nggak bisa katanya baca duha. Ya ilah kuliah sama kuliah juga nggak bisa. Ya apa beda? Enak kayak sama kulhu, gapangan. Udah nggak persoalan kan masalah ayat mah enggak. Apa we sebisanya? Itu kalau kudu wasam si waduha panjang banget. Ya nggak usah lah, yang nggak gampang-gampang ada yang enak yang kita ikhlas. Itu yang kita ikhlas. Ya tapi abdolnya emang wasam sih sama waduha. Itu dalam keterangannya. Tapi nggak apa-apa. Daripada nggak sholat samsi kagak, inang kagak, yang mendingan sholat duha gitu. Jadi singkat dan padat supaya apa? Jangan sampai kita nih hidup ingin lama, ingin tua, dosa ingin nggak kurang. Gara-gara sholat duha ngurangin dosa, ya sebanyak buih lautan. Coba pikirin pahalanya. Ilaha illallah. Coba dah. Jadi di sini sama juga sedekah 600. Mencukupi 360 kali sedekah. Masya Allah. Dari mana nih waktunya duha? Yaitu mulai matahari jam 7 setengah 8 dah udah ada tuh. Udah habis pagi subuh jangan buka tuh serebet tuh. Duha, minga gitu. Kalau kita buka dulu mah kadang ini tuh saya suka gitu. Kalau kita buka dulu ya akhirnya ada tamu. Ya udah ngobrol-ngobrol lupa kita gitu. Jadi di sini sampai berapa sholat duha? 2 rakaat boleh, 4 boleh, paling banyak 8 rakaat. Abdolnya. Tapi daripada enggak 8 kagak 4 kagak ya 2 dah, belajar dulu 2. Gitu. Habis main subuh, jam lagi jam 7:30 waktunya gitu. Gampang usoli sunat duha rakaat ini lillahi ta'ala. Aku niat dalam hatinya, aku niat sholat sunat duha rakaat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Udah begitu. Yang penting dalam hati niatnya. Gitu makanya di sini banyak keterangan hadis-hadis tentang menerangkan tentang sunat duha. Jadi kita supaya apa nih? Supaya greget makin tua kan kita makin lama makin dekat pingin dekat. Mau kemana emang? Mau ke kuburan. Ayo setelah di kuburan mau boros main duha lagi. Coba dah apa yang kalau kita merasa udah tua, kalau merasa umur kita udah melebihi, dikit lagi udah
2 rakaat dah. Kalau ke masjid malu jangan di rumah dah. Di rumah apa-apa di rumah. Misalnya kan saya mau berangkat jam 7, ya udah jam 7 nggak apa-apa. Jam 7 daripada jam 7:30 nggak dapat waktunya, jam 9 nggak dapat, jam 7 udah ada duha. Apa-apa kerjakan itu minimal jam 7 lewat. Coba dari apa sih dilawamin. Insya Allah akan Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka, apalagi tukang dagang. Itu tukang dagang dagangan, misalnya tukang dagang itu banyak kan kalau orang-orang dulu itu belum buka warung dia duha dulu. Duha minimal 4 rakaat 6 rakaat yang kerjakan, terserah dari guru aja dah. Dari kiai yang mana? Bagaimana guru? Saya ini mau dawamin surat tua berapa kira-kira? Ya udah daripada lu 8 kagak, lu dawamin aja 6. Gitu kata guru tuh. Tapi Abdul Alim 8, ya lu kuat 8 enggak apa-apa, lebih bagus gitu. Karena kalau menurut keterangan mah kalau duha mah 2 rakaat mah assalamualaikum. Tamu tuh. Assalamualaikum lu enggak ngomong apa tamu tuh. Lalu ngasih rezeki. Nah ngomong ini orang pakai assalamualaikum. Dibang nyuruh masuk doang gua masukin air. Ayo pergi lagi. Kalau 2 rakaat menurut riwayat Pak 4 rakaat. Akhir 4 rakaat assalamualaikum ngobrol. Begini saya datang kemari begini mau ngasih rezeki sama Sito. Kemarin saya lagi jalan katanya orang ada yang kenal sama Sito. Ini ada titipan 100 juta gimana? Nah gitu seperti begitu ibaratnya. Kalau 4 rakaat ya tapi terus 6 rakaat tambah lagi. Duit dari mana? Ini emang udah buat ente, udah duit ini. Gitu, ini mah cerita gitu. Jadi minimal 2 rakaat mah jangan sampai kita ketiran, karena sholat sunat itu melebihi daripada sholat yang wajib. Karena apa? Sholat sunat mah yang dikatakan sunat itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang wajibnya harus kita pelihara. Gitu. Kok mah kalau yang penting masih 2 duha wae pahalanya gede banget. Sebanyak duit 200. Johor kagak, asar kagak, duha doang. Ya, maghrib kagak. Nges wayang tadi gua duha gua 2 rakaat, paling lebih banget ngapain gua wayang lagi. Ya. Jangan, yang penting mah pelihara yang wajibnya. Jangan begini. Alhamdulillah saya mah selama bulan ini mah tahajud tuh enggak pernah tinggal semua. Enggak pernah saya tinggal, alhamdulillah. Saya mah begitu kata orang ngomong. Sholat rawatib ditinggalan. Ba'diyah Isya kagak dikerjakan, Ba'diyah Maghrib kagak dikerjakan, Qobliyah Johor kagak dikerjakan, Ba'diyah Johor kagak dikerjakan. Bablas rawatibnya. Dia manggon duha, apa duhanya rajin, tahajudnya rajin, puasa Senin dan Kamis rajin. Itu rawatibnya setelah Isya 2 rakaat Ba'diyah, Qobliyahnya mah gue ruangkan. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi ba'diyahnya mah itu surat makan. Ba'diyah Isya, ba'diyah Maghrib, Qobliyah Maghrib mah silahkan kerjakan, nggak boleh, nggak apa-apa karena itu gue makan. Terus nggak dikerjakan rawatibnya, nggak dikerjakan. Sholat duha mah rajin, sholat itu rajin, akhirnya terbalik. Yang benar-benar diperintahkan nggak dikerjakan. Duhanya mah rajin, tahajudnya mah rajin, Qobliyah Ba'diyahnya nggak dikerjakan. Salah, itu terbalik. Jadi yang diperintahkan, yang benar sholat mu'akkad itu adalah yang sebenarnya setelah sholat, ya itu kita sholat lagi. Ba'diyah Isya, Ba'diyah Maghrib, Qobliyah Subuh, Qobliyah Asar, Johor, Ba'diyah Johor, Ba'diyah Qobliyah Asar. Tuh ya. Jadi jangan ada qobliyah aja asar, yang ada ba'diyahnya, yang ada ba'diyahnya, ada keba'diyahnya, yang ada qobliyahnya boleh dikerjakan tapi gue ruangkan. Tapi ba'diyah maghribnya jangan tinggalkan itu. Jangan sholat yang lain dikerjakan, sholat duha kerjakan, dikerjakan. Ini kagak, salah, itu balik namanya kata guru saya mah. Jangan dah, nggak beda aja begini kata guru saya Kiai Bahrum. Kemarin saya ngaji, ini orang rajin, sembahyang suratnya rajin, tahajudnya rajin katanya. Terus puasa Senin dan Kamis rajin, rawatibnya rajin, Qobliyah Ba'diyahnya orang hebat itu orang, sholat nggak pernah tinggal. Ngaji kagak katanya, kata Kiai Bahrum. Daripada itu mendingan dia ngaji doang sembahyang daripada yang itu kerjakan, ngaji mah enggak. Tuh, kalau mau percaya, nanti saya ngomong bohong nih, itu guru saya ngomong. Bener nggak ngomong? Ayo coba rumahnya dekat dalam sini nih, Waringin Jaya. Kiai Bahrum bener ngomong gitu. Itu benar saya malu ngaji gitu. Mendingan ngaji sama sholat.
daripada sholat sunat rajin, puasa Senin Kamis rajin, duha rajin, tahajud rajin, nggak nuntut ilmu lagi. Sebalik lagi wah itu orang katanya, makanya lebih mendingan itu dah ngaji dah katanya nuntut ilmu sama sembahyang yang rajin itu. Makanya sekarang nih kita nih muhasabah diri, ngitung-ngitung umur kita udah berapa nih sekarang. Anak udah perawan, anak udah bujang, makin lama makin pewat, makin lemes, makin tua udah diuruk dalam kubur. Mana ayo mana itu semuanya kita tinggalkan. Anak yang cantik, anak yang ganteng selamat tinggal. Makanya itu kalau sholat subuh mau berangkat jamaah ke masjid, tengok ke rumah, ya selamat tinggal ya. Begini kalau gue mati gue tinggal, bini gue lagi tidur, anak gue lagi tidur gue tinggalkan, selamat tinggal. Kalau tuh mau berangkat supaya subuh berjamaah di masjid, balik lagi. Kalau enggak gitu begitu, balik lagi apa enggak dia dari masjid. Kalau mau balik lagi hebat, enak lu mati sono. Iya, mati dalam husnul khotimah, sembahyang. Begitu jadi kalau Pak Edi, Pak Ustadz Edi ini kalau mau berangkat sholat subuh nengok lagi ke belakang. Selamat tinggal istriku, anakku, rumahku. Aku mau berangkat. Kan kita nggak tahu balik lagi apa enggak. Iya kan? Balik lagi apa enggak di kita ke rumah kita. Kalau enggak ya udah, nggak ketemu lagi, enggak. Kagak ketemu lagi, enggak. Kalau kita masuk neraka mah, iya. Kalau kita masuk neraka udah ketemu lagi, dipendam dalam-dalam, dimasuk ke dalam tongnya dilas, dijeblus ke dalam api. Tuh orang masuk neraka kan begitu. Jangan nangkep neraka, biarin masuk neraka bareng-bareng ini. Enak amat. Masuk neraka mah itu menurut keterangan saya baca, tong itu dibolongi, tahu nggak tong? Tuh drum dimasuk ke dalam drumnya dilas. Kita di dalam drum diceburkan dalam api. Coba dah, mau ketemu siapa? Gua akan nggak tahu. Oh, serem amat kalau cerita sini ya. Ya yang ada contoh usaha aja segan gak cerita neraka mah ya. Saya tahu yang enak udah karang mah ngaji mah. Tapi kita harus muhasabah diri, hitung-hitung nih. Udah banyak pahala, apa banyak dosa ini gua ya. Ini ibadah udah banyakkan sholat, ibadah apa banyakkan kagaknya nih ya. Itu. Jadi orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, wah lu banyak dosa lu nggak tahu, kita yang tahu semuanya kak, semuanya kita yang tahu gitu. Jadi ibadah mah semuanya dosa dan pahala kita yang tahu, nggak ada orang lain yang tahu gitu. Kata kita hebat banget kita nih, nggak belum tentu kata Allah mah. Kalau kita misalnya kita kata orang mah, wah dia mau geblek bergajul, nggak tahu, itu nggak tahu dah. Jadi yang tahu mah kita ada hati kita ya. Jadi hati-hati kalau berangkat kemana-mana nih, mau berangkat kerja, nengok lagi ke belakang. Selamat tinggal rumahku, istriku, ya kan? Takutnya begini, nggak balik lagi kan? Kalau nggak balik lagi nggak ketemu tuh. Masya Allah, udah. Itu kalau kita amat-amatin di situ perih amat ya. Perih amat itu emang kalau orang nanti nih saya ceritain nih, nanti di sini ada nih kitabnya Roh Waroh. Itu tentang kita dari mulai dicabut nyawa, ya kan? Dicabut, diangkat ke Allah, dipulangkan lagi ke rumahnya, dipulang lagi tuh si Oboy mati dicabut dites. Balik kata oleh Allah, ini si Madani udah saya cabut goronya, kembalikan lagi keluarganya, ditaruh di atas diumuman, liatin siapa yang datang dia tahu. Si Pak Edi ngelawat dia tahu, Bang Undang ngelawat ya, itu, iya. Jadi semuanya tahu. Jadi orang yang nyelawat itu yang datang tahu, yang nangis. Supaya apa kata Allah? Kau lihatkan dia mana yang merintih-rintih. Apabila itu keluarganya merintih-rintih, kematian dia siksa, disiksa kita tuh. Makanya kalau ada keluarga meninggal jangan apa pingsan-pingsan. Jangan. Dia nangis saya. Makanya kata Allah kembalikan lagi ke keluarganya, keluarga tempat. Dimandiin dia ngeliatin, dicebokin dia ngeliatin, digotong la ilaha illallah, ngeliatin kita. Mau dibawa kemana? Saya mau dibawa kemana? Meeting training itu memang bener asik. Ya Allah subhanallah. Karena saya baca nih ada nih kitabnya. Terus sampai kemana nih? Pas sampai ke mau dimakamin, mau dikubur. Itu dia ngeliatin. Wah, pas udah beres ya tuh, beres, langsung dimasukkan di dalam kubur teruhnya. Orang-orang pada berangkat,
itu gegaukan di jurusan, jangan tinggalkan saya. Nggak ada yang dengar, kan budak semua. Kalau mendengar ya malah lari ya. Kalau jangan dengar coba lah. Makanya itulah supaya apa nih saya ngomong begitu, supaya kita takut yang biasa sembahyangnya jarang-jarang biar dia jadi rajin itu. Nah setelah di dalam kubur 7 langkah orang pada pulang kakinya pada kedengar krosek manggilin digaukan, misalnya bininya nganterin, bini istrinya Lena jangan, nggak dengerin. Misalnya kita siapa nih kita panggilin nggak kedenger, berangkatnya dia mau bertawa-tawa, ada yang balik nangis. Udah jangan sedih ya, bapak lo emang udah bawa ajalnya udah sampai, kata orang nih. Saya bapak saya nggak ada, nangis tuh kali 2 hari, sehari 2 hari 3 hari minggu tonton HP lagi. Lu pada kita dilupain sama anak. Ayo dah, cerdas. Paling nangis banget sehari 2 hari 7 hari itu sama ada orang dikir. Kalau orang dikir bertawa-tawa. Kadang-kadang gara-gara abang sibuk 3 hari, 7 hari nggak semua yang acan, kadang-kadang tuh yang ditinggal mati banyak gitu. Bini kita bulan 4. Kalau bini kita pakai pesan dari sekarang, ya. Bini kalau gua mati duluan, lu kalau belum 4 bulan 10 hari, jangan kemana-mana ya, jangan dandan dulu, jangan ke pasar, udah lu mau butut tak? Sebab apa pertanggungan dosa kita nih di akhirat. Kalau udah tanggungan dosa kita aja kita udah nggak sanggup, dikirimin sama bini, dikirimin terus setiap hari, 7 hari dia yang belajar pasar, pakai beli pensetip yang merah, pakai letak tanah yang ketat. Ya Allah, udah kita disiksa sama dosa kita, disiksa dikirimin sama bini. Makanya bini, kalau lu kau mati nanti, kalau belum 4 bulan 10 hari jangan dandan dulu ya, jangan kemana-mana dulu ya, gitu. Kalau bisa lu pas bulan 4 bulan 10 hari, kalau gua mati nih, lu sekarang bini beranak, lu kawin lagi ya, kawin lagi dah, gua ikhlas. Jangan begini, kalau gue mati, bini gue kalau mati, gue kawin gue cekek. Kalau gue mati duluan, lo kawin lagi gue cekek. Jangan, bini, nanti kan gue umur mah nggak tahu ya, nggak tua nggak muda. Kalau gue meninggal, nanti lo kalau belum 4 bulan 10 hari, lo jangan kemana-mana dah ya. Gua masih pertanggungan dosa gua, siksa gua di dalam kubur, jangan apa lu tambahin lagi gitu. Terus setelah 4 bulan 10 hari, misalnya ada yang ngelamar, siapa ya temen gua nih mau lu silakan lu kawin dah, kawin. Apa tuh suruh kawinnya? Putus dah kita tuh. Nggak dikirimin lagi dosa, karena dia udah tanggung jawab. Misalnya nih, misalnya namanya Sari, misalnya bini, misalnya bini ente meninggal, dikawinin sama si Indra. Tuh si Renata jadi bini Sidra, ya udah tanggung jawab Sidra tuh, ente putus sudah nggak dapat dosa lagi, karena dia udah ajaran suami yang baru. Tuh kalau bini, kalau laki kawin meninggal, kalau bini gimana? Bini kita meninggal, kita kawin lagi, punya bidadari 2 kita nanti di surga, seperti saya nih. Ya, iya, memang kan bini saya meninggal, kawin lagi ketemu lagi kita mah, kalau laki mah ketemu lagi. Gitu, ketemu lagi nanti di surga. Temunya ngapain? Minta tanggung jawab. Mendingan kalau narik ke surga mah. Bini nuntut, bini nuntut. Wah, hati gua udah dituntut lagi. Ya, begitu ketemunya mah. Kalau bini mah yang nuntut, bini nuntut. Masya Allah, gak sanggup dah. Makanya dari sekarang kita muhasabah diri pertama untuk diri kita nih. Kita benerin dulu, ngajarin anak dia benar. Misalnya kalau anak sholat, bapak nggak sholat, ya ini dibalikin kita. Gitu makanya kalau kita kesian sama anak kita, kalau kita kesian sama bini kita, suruh perintahkan dia sholat. Udah itu dulu yang penting mah. Kalau kita kesian sama bini kita, kalau kita kesian sama kita, anak perempuan kita, jangan engkau. Nah ini bapak udah sholat sekarang mah, bapak pengen mati bapak masuk surga ya nak. Ya istriku sini kumpul, mau ngapain pak? Gue mau ngomong. Ini gua rasanya udah gak kuat amat, ini tua umur gua sekarang dikit lagi tahun setahun lagi atau 5 tahun lagi mati. Ini kalau bisa aman lu ya. Sekarang nih jangan sampai nanti gua mati mau bawa dosa, mau bawa beban dari lu, tuntutan dari lu, karena mau wayahnya lu ya jangan tinggalkan sholat. Yang kedua jangan berani tutup aurat ya. Karena lu sholat pakai jilbab ya, pakai kerudungan ya.
Karena apa? Menurut keterangan yang jelas di sini, orang yang perempuan yang tidak menutupi auratnya itu ibadahnya sia-sia sebetulnya. Kalau kita ngajinya di sini dalam fikih, dalam kitab ya ulumuddin ya. Jadi tasawuf. Tapi ada keterangan ada yang meringankan juga, tapi mengurangi pahala. Jadi kita punya istri harus kita omelin, lo jangan berani keluar ya kalau nggak pakai kerudungan, nggak pakai jilbab. Lu jangan berani keluar ya nak, anak perempuan nih kalau nggak pakai kerudungan, bapak nanti tanggung jawab bapak juga udah banyak dosa, ini bapak juga boro-boro buat lo, gua juga nggak kuat, dosa gua sembahyang doang gua ini, tuh yang lain gua kerjakan gitu ya. Jadi kalau mumpung kita masih hidup, jangan sampai kita udah dibeban di akhirat, dibebanin sama dosa kita, dibebanin sama keluarga kita, sama anak kita. Ya Allah, boro-boro kita mikir dosa yang orang lain ya, bini anak dua dosa kita gak gitu. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa malam ini kita nih dikasihkan anak yang soleh dan solehah, menjadikan istri yang soleh. Mudah-mudahan istri kita biar pada taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan taat pada kita. Mudah-mudahan kalau istri taat mah enak. Makanya kalau istri kita mau ke warung nih nggak pakai jilbab, itu sama juga kita menjerumuskan istri kita ke dalam neraka. Anak kita ke warung nggak pakai tutup aurat, itu sama juga kita menjerumuskan anak kita ke dalam neraka. Itu karena di situ jelas bahwa orang yang seperti itu namanya udah ditempel di dalam pintu, di atas pintu neraka. Gitu. Jadi kita untuk ibadah kita keterima, mari sama-sama kita muhasabah diri, anak kita, diri kita, keluarga kita dah ya, keluarga kita sama-sama. Jadi jangan sampai kita nih membiarkan anak-anak kita keluar rumah pakai tanah buntung, keluar rumah nggak pakai skokit jilbab kerudungan. Ya Allah, itu boro-boro kita nanggung dia ya. Mudah-mudahan kita doa pada malam hari ini, karena doa di dalam firman pengajian mah dikabul oleh Allah mustajab. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya terutama yang perempuan mudah-mudahan taat padamu ya Allah. Dia mau memakai jilbab, memakai kerudungan. Yang laki mudah-mudahan biar taat pada Allah, biar mengerjakan sholat ya Allah. Makanya doanya Robbi ja'alni muqimah sholat ya Allah, jadikanlah kami orang yang sholat. Min juriyati Rabbana wa taqabbal, jadi juriyah itu anak dan cucu kami biar pada jadi anak-anak yang sholat ya. Kita doanya begitu ya. Juga apa nih, supaya kita ngaji ini biar ada hikmahnya, ada buahnya, ada manfaatnya. Ngaji bertahun-tahun malam rebo nggak takut-takut acan gitu. Karena mudah-mudahan malam ini kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita anak yang taat pada Allah dan Rasulnya, istri kita mudah-mudahan istri yang taat pada Allah, disehatkan badannya, anak dan istri kita diselamatkan di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita digampangkan segala urusan kita dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Malam ini cukup sekian dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan lebih kurangnya, banyakkan kurangnya, saya bukan menggurui dan bukan ngajarin ya. Ini mau kita ngaji bareng-bareng supaya apa yang saya katakan ini, supaya apa yang saya katakan mudah-mudahan menjadi pelajaran buat saya juga. Jangan sampai saya ngomong tapi saya ngejalankan. Mudah-mudahan yang saya ucapkan bisa saya jalankan, amin ya rabbal alamin.